yaitu yang pertama mengenai pengujian spesimen, kemudian juga penanganan kepulangan pekerja migran Indonesia, dan juga yang ketiga mengenai percepatan produksi alkes dan obat COVID. Yang pertama yang berkaitan dengan perbaikan total pada kapasitas kecepatan pengujian spesimen PCR. Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari. Dan data dari gugus tugas sekarang ini sudah ada 104 lab yang masuk dalam jaringan lab COVID-19. Dan saya ingin dipastikan bahwa lab-lab tersebut berfungsi maksimal, meskipun dari 104 lab tadi, 53 lab rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan 51 lab rujukan belum melakukan pemeriksaan. Saya lihat terutama kesiapan SDM yang terlatih ini perlu lebih diperhatikan lagi, juga yang berkaitan dengan masalah di alat pengujian yang masih kurang, terutama untuk reagen PCR, RNA, dan PTM. Dan saya minta ini segera diselesaikan dalam minggu ini. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya juga menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir. Dan mereka berasal dari Jatim, ini ada 8.900 kurang lebih, dari Jateng 7.400, dari Jabar 5.800, dari NTB 4.200, dari Sumut kurang lebih 2.800, dari Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali. Ya, agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah. Saya kira kita melihat untuk jalur udara 2 pintu masuk di Soekarno-Hatta dan di Bandara Ngurah Rai, kemudian untuk ABK kapal pesiar juga di Benoa, Bali, di Tanjung Priok, dan juga pekerja migran yang dari Malaysia lewat Batam dan Tanjung Balai. Sekali lagi ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Dan juga dipastikan kesiapan tempat karantina, dipastikan rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut. Dan yang ketiga, saya juga menerima laporan dari Kementerian Ristek dan BRIN yang telah berhasil mengembangkan PCR test kit, kemudian non-PCR diagnostic test, dan juga ventilator, serta mobile BSL-2. Dan saya minta ini agar inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini mulai kita bisa produksi secara massal sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk-produk impor dari negara lain. Kita harapkan nanti paling tidak akhir Mei atau awal Juni ini sudah bisa kita produksi. Juga saya melihat sudah ada kemajuan yang signifikan dalam pengujian plasma yang rencananya ini akan dilakukan uji klinis berskala besar di beberapa rumah sakit dan juga stem cell untuk menggantikan jaringan paru yang rusak.
Kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian whole genome sequencing. Ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahap berikutnya untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan saya minta tadi seluruh hasil riset dan inovasi ini didukung penuh, proses-proses perizinannya dilakukan cepat dan juga disambungkan dengan industri, baik itu BUMN maupun swasta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Dua isu utama yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Ratas hari ini adalah untuk percepatan produksi alat kesehatan yang sudah bisa diproduksi secara lokal. Mei-Juni targetnya sudah bisa, atau awal Juni sudah mulai bisa diproduksi. Dan juga adalah soal antisipasi pintu-pintu masuk yang harus diperketat protokol kesehatannya. Apalagi diprediksi dari Mei hingga Juni nanti akan ada 34.000 pekerja migran yang kembali pulang ke Indonesia. Sehingga Presiden meminta adanya protokol kesehatan yang ketat di pintu-pintu masuk untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19 dari para migran yang pulang dari luar negeri ke Indonesia. Kami tutup breaking news hari ini. Saya Pascal Siswari. Terima kasih.